Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Vinata Septiani dengan NIM 2304106683. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori pendidikan kognitif. Teman-teman tahu nggak sih apa itu teori pendidikan kognitif? Teman-teman belum tahu ya apa itu teori pendidikan kognitif. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa ya teori pendidikan kognitif, yuk teman-teman simak video berikut ini. Sebelum masuk ke pengertian dari teori belajar kognitif, apa saja sih pembahasan-pembahasan yang harus dipelajari dari teori kognitif? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik, tujuan, manfaat, penerapan, dan kelebihan kekurangan dari teori belajar kognitif. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari teori belajar kognitif. Nah, jadi teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran kognitif, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun pada diri seseorang melalui proses interaksi yang kesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah atau tergesa-gesa, tetapi melalui proses yang mengalir bersambung-sambung menyeluruh. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa pengertian teori belajar kognitif itu? Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian karakteristik teori belajar kognitif. Ada berapa karakteristik dalam teori belajar kognitif, yaitu yang pertama, ada belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang dimaksud proses mental bukan behavioral adalah kognitif lebih berfokus pada pemahaman dan perubahan pola pikir yang mempengaruhi respon emosional individu. Nah, sedangkan behavioral lebih berfokus pada teknik-teknik penguatan positif dan hukuman yang membantu individu mengendalikan emosi dan meningkatkan keterampilan sosial. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Jadi, siswa harus aktif terlibat secara terus-menerus dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, siswa sebagai pelaku untuk menentukan penemuan. Jadi, siswa itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dalam dunia sekitar mereka. Nah, yang terakhir atau yang keempat, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Jadi itu saja beberapa karakteristik teori belajar kognitif yang dapat saya berikan. Nah, selanjutnya ada tujuan teori belajar kognitif. Tujuan teori kognitif dirancang untuk meningkatkan pengetahuan individu seseorang. Tujuan kognitif pun berhubungan dengan pemahaman kesadaran. Misalnya, saat mendeskripsikan planet, siswa dapat mengidentifikasi planet yang dibicarakan secara lisan atau tertulis, dan siswa juga dapat mengevaluasi berarti teori tentang asal-usul tata surya. Sedangkan tujuan dari teori pembelajaran kognitif menurut Gunawan dan Palupi adalah membantu peserta didik agar dapat pengalaman, dan dengan itu akan bertambah kualitas dan kuantitas tingkah laku peserta didik. Tingkah laku ini merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma yang berfungsi sebagai pengontrol sikap dan tingkah laku pada peserta didik. Nah,
Selanjutnya ada manfaat teori belajar kognitif. Ada beberapa manfaat yang didapat peserta didik dalam menggunakan teori belajar kognitif, yaitu yang pertama, pengetahuan. Peserta didik dapat mengingat dan menghafal materi pelajaran dan mampu menjelaskan kembali pengetahuan yang telah diterima. Yang kedua, pemahaman. Peserta didik dapat melakukan tafsiran, mengartikan, menerjemahkan, dan menjelaskan tentang pengetahuan yang telah mereka terima dengan cara sendiri. Yang ketiga, penerapan. Peserta didik mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam soal atau kehidupan nyata. Nah, yang keempat, analisis. Peserta didik dapat memperhatikan pengetahuan yang telah didapat untuk menemukan solusinya atas permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Selanjutnya, penerapan teori belajar kognitif. Ada beberapa penerapan dalam teori belajar kognitif. Yang pertama, guru harus mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan berpikir peserta didik. Jadi, guru harus mempertimbangkan kemampuan bahasa peserta didik, termasuk dalam kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimatnya. Yang kedua, bahan yang harus dipelajari peserta didik hendaknya dirasakan baru tetapi asing. Jadi maksudnya dengan guru menawarkan tantangan baru sambil menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, berikan peluang agar peserta didik belajar sesuai tahapan perkembangannya. Yang keempat, menentukan tujuan pencapaian kompetensi. Yang kelima, memilih materi pelajaran yang baik sesuai dengan peserta didik. Itulah penerapan teori belajar kognitif yang saya jelaskan. Yang ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif. Nah, kelebihan dari teori belajar kognitif yang pertama, membuat siswa lebih kreatif serta mandiri dan membantu peserta didik tahu materi pelajaran dengan lebih mudah. Yang kedua, sebagai besar program pendidikan warga Indonesia lebih menekankan di teori kognitif yang mengutamakan pengembangan pengetahuan setiap individu. Di pembelajaran kognitif, pengajar hanya perlu memberikan dasar-dasar bahan ajar untuk mengembangkannya serta kelanjutannya diserahkan pada siswa, dan guru hanya perlu memantau serta mengungkapkan perkembangan materi yang diberikan. Yang keempat, menggunakan penerapan teori kognitif ini, guru bisa memaksimalkan daya jangan lupa yang dimiliki siswa buat mengingat semua materi yang diberikan, karena pembelajaran kognitif menekankan di memori siswa buat selalu mengingat materi yang diberikan. Nah, adapun kekurangan teori pembelajaran kognitif di antara lain, yang pertama, teori tersebut belum komprehensif untuk seluruh jenjang pendidikan, sulit buat dipraktikkan, terutama di taraf mahir. Beberapa prinsip mirip kecerdasan sulit dipahami serta masih belum lengkap. Intinya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan memori peserta didik dan kemampuan memori masing-masing individu peserta didik. Yang kedua, terkadang metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik meneliti atau membuatkan ilmu pengetahuan serta cara peserta didik mencarinya, karena pada dasarnya setiap siswa mempunyai cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, apabila dalam mengajar hanya memakai metode kognitif, maka dapat dipastikan siswa tidak akan tahu secara utuh materi yang diajarkan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan.
dalam materi teori belajar kognitif. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Adesta Bujuri MPD selaku dosen mata kuliah metodologi pendidikan, dan juga teman-temanku sekalian yang sudah menyimak video saya tadi. Akhir kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.